Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaksana tugas Rektor IAIN Pontianak mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa-masa sulit seperti sekarang ini, yaitu di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah tema, yaitu tentang peran strategis perguruan tinggi keagamaan negeri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi adalah masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain, kita tahu bahwa korupsi juga sudah sangat mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan sangat berdampak sistemik dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita tahu bahwa seluruh komponen bangsa akan bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi keagamaan negeri memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. PTKN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang di dalamnya ada mahasiswa, ada dosen, merupakan perwujudan masyarakat sipil atau disebut dengan civil society, dapat menjadi lokomotif sekaligus dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi. Seperti apa peran strategis PTKN dalam pemberantasan korupsi? Ada 3 strategi yang bisa diterapkan di perguruan tinggi keagamaan negeri di lingkungan Kementerian Agama. Yang pertama adalah strategi preventif. Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa adalah tulang punggung bangsa di masa mendatang. Sejak dini harus diajari dan dididik untuk membenci, untuk memerangi, untuk menjauhi praktek korupsi. Bahkan lebih dari itu, mahasiswa bisa turun aktif untuk memeranginya. Dengan apa kita bisa melakukannya? Cara apa yang bisa dilakukan? Cara yang bisa dilakukan adalah melakukan pembinaan. Baik pada aspek mentalnya, aspek spiritualnya, aspek moral. Karena kita tahu betul bahwa orientasi pendidikan nasional kita adalah mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Dalam strategi preventif, apa yang harus dilakukan oleh PTKN? Pertama, mengadakan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi dalam bentuk pembuatan kurikulum dan modul pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kedua, PTKN juga harus melakukan terkait dengan aspek kelembagaan. PTKN itu harus menerapkan sistem yang transparan, akuntabel dan terbuka, mudah diakses dan terevaluasi. Bahkan menurut saya, perguruan tinggi atau kampus itu sendiri harus berani memasang atribut-atribut yang bertuliskan zona integritas atau kampus bebas korupsi. Dengan demikian, secara moral, kampus berupaya untuk membersihkan diri, berusaha terus untuk membersihkan diri. Yang kedua adalah strategi investigatif. Kita tahu bahwa fenomena kampus yang hanya memproduksi SDM, sumber daya manusia,
untuk kebutuhan pasar, hal ini dapat sedikit demi sedikit mengikis peran kampus yang sesungguhnya. Padahal kita tahu, semestinya perguruan tinggi juga harus mampu. Satu, membentuk suatu lembaga kajian dan penelitian yang fokus pada penelitian dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk bersama-sama memberantas korupsi. Lembaga ini diharapkan dapat proaktif dalam menerima pengaduan masyarakat, kemudian rutin mendatangi atau memantau proses-proses peradilan kasus-kasus dugaan korupsi. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi juga harus bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meneruskan pengaduan masyarakat terhadap adanya indikasi temuan perbuatan korupsi di daerah. Strategi terakhir adalah strategi edukatif. Perguruan tinggi keagamaan negeri sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran bagi setiap individu untuk tidak melakukan korupsi. Hal ini menjadi penting karena benteng pencegahan korupsi adalah sikap mental setiap individu. Maka perguruan tinggi keagamaan negeri dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan upaya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi, baik ditinjau dari perspektif agama manapun, karena pada intinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, PTKN dapat dengan melakukan suatu tindakan menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti atau berperan aktif dalam pemberantasan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang sekolah bebas korupsi secara kontinu tentunya ke sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya, bawah lembaga pendidikan tinggi itu sendiri. Terakhir saya ingin menyampaikan harapan terhadap PTKN. Sebagai agent of change, PTKN perlu menjadi pelopor utama dari gerakan kultural pemberantasan korupsi. Itu yang pertama harapan. Kemudian yang kedua, PTKN yang dianggap sebagai wadah bagi kelompok masyarakat terdidik, intelek, religius, memiliki peran penting dan strategis dalam pemberantasan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian PTKN ke depan diharapkan betul-betul menjadi prototipe dari sebuah lembaga yang menjalankan sistem dan tata kelola institusi yang menerapkan prinsip clean and good governance, sehingga memungkinkan terbangunnya sebuah miniatur masyarakat yang bebas dari korupsi dan menjadi benteng utama pertahanan bangsa dan negara dari segala hal-hal yang berbau korupsi. We can stop corruption. Saya yakin itu. Kita bisa melalui ini dengan baik dan kita bisa mewujudkan warga masyarakat bangsa Indonesia yang bebas dari korupsi. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi